Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran IPS kelas 7 semester ganjil bersama saya, Ibu Hasni. Anak-anak, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang dinamika kependudukan Indonesia. Tujuan pembelajaran: setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika kependudukan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat, dan jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada tabel ini dapat kalian lihat Indonesia berada di urutan keempat setelah Cina dengan jumlah penduduk 1.372 juta jiwa. Kemudian India dengan jumlah penduduk 1.314 juta jiwa. Amerika Serikat dengan jumlah penduduk 321 juta jiwa. Dan Indonesia dengan jumlah penduduk 256 juta jiwa. Persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Beberapa daerah di Indonesia, penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk. Contohnya di Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi, sementara Pulau Jawa, kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Pulau Jawa dan Madura dengan luas 132.000 km persegi berpenduduk 137 juta jiwa pada tahun 2010. Pulau-pulau lain di Indonesia dengan luas berkali lipat dari Pulau Jawa, jika seluruh penduduknya dijumlahkan tidak dapat mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4, sampai 60 tahun, atau 0 sampai 5 tahun usia balita, 6 sampai 12 tahun usia SD, 13 sampai 15 tahun usia SMP, sama dengan kalian ya. 16 sampai 18 tahun usia SMA, 19 sampai 24 tahun usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun usia dewasa, dan di atas 60 tahun.
Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal berikut ini. 1. Pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. 2. Persebaran penduduk tidak merata. 3. Komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. 4. Arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Pengertian kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah tingkat atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Anak-anak, kita lanjutkan dengan keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut dengan etnik. Menurut Konceraningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut, sehingga menjadi identitas. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai lokasi yang tersebar, dan setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial atau aspek budaya. Keragaman etnik dan budaya berupa rumah adat. Indonesia kaya akan budaya dengan terdapatnya wujud keanekaragaman budaya bangsa kita yang tersebar di berbagai provinsi pada umumnya. Hal yang paling konkret adalah adanya rumah adat di setiap daerah provinsi di negara kita. Nah, pada tabel ini kalian dapat melihat berbagai contoh rumah adat di Indonesia. Nangro Aceh Darussalam dengan nama rumah adatnya Krong Bade, Yogyakarta Rumah Joglo, Sumatera Barat Rumah Gadang, Bali Rumah Adat Gapura atau Candi Bentar, Papua Rumah Adat Honai, Sulawesi Utara Rumah Adat Istana Buton, Kalimantan Timur Rumah Adat Lamin, Kalimantan Selatan Banjar atau Betang, Nusa Tenggara Timur, Musa Laki, Kalimantan Tengah, Betang, Papua dengan nama rumah adatnya yaitu Honai. Keragaman etnik dan budaya berupa pakaian adat.
Pakaian adat tradisional di Indonesia begitu banyak dan beragam. Ini merupakan nilai-nilai budaya Indonesia yang tak ternilai harganya, yang seharusnya kita jaga dan lestarikan, karena kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikannya, lantas siapa lagi? Jangan sampai kita menjadi peduli ketika budaya-budaya kita diklaim oleh negara lain. Berikut ini adalah beberapa contoh pakaian adat dari daerah Indonesia. Nah, dapat kalian lihat beberapa contoh pakaian adat yang ada di Nusantara. Keragaman etnik dan budaya berupa tarian daerah. Tarian merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Tarian setiap daerah memiliki ciri khasnya tersendiri. Biasanya memiliki makna dan simbol tertentu yang terkandung di dalamnya. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang dinamika kependudukan Indonesia. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.